Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Alhamdulillah, selalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hanya menyandarkan diri dan berharap kepadanya, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih di mukadimah kitab tentang zikir. Zikir pagi, petang, zikir dan doa setiap saat. Dan masih pada keterangan dari Ibnu Qayyim yang diambil dari kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib, Al-Wabil As-Sayyib, tentang fawaidud dzikr, ya, faidah zikir. Apa saja manfaat-manfaat zikir? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada poin yang ke-5, ya, pada poin sampai poin yang ke-5. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-6. Silakan yang bawa kitabnya dibuka. Kalau kajian memang kita pelan-pelan, tidak sebagaimana pengajian umum, apalagi tabligh akbar, ya, berkoar-koar, tidak, ya. Tapi kita rileks saja, lebih kepada keilmuan dan tadarruj, ya. Jadi berjenjang. Jamaah rahimakumullah, baik, kita masuk pada pembahasan. Dilihat masih halaman yang awal, ya. Di antara faidah-faidah zikir, poin yang kelima kemarin sebelumnya, annahu yunawwirul wajha wal qalba. Terakhir itu, bahwa dengan zikir itu bisa menjadikan wajah bercahaya, wal qalba, dan hati juga bisa bercahaya. Maka berbeda antara orang yang biasa berzikir dan melaziminya. Biasa berzikir dan melaziminya, karena ada yang zikir tapi tidak mendawamkannya, melazimkannya. Orang yang zikir dan melazimi zikirnya, mendawamkan zikirnya, dengan orang yang sama sekali tidak zikir, ya, jadi ada 3 tipe. Orang yang tidak zikir sama sekali, orang yang kedua yang biasa zikir akan tetapi kadang juga tidak, ya. Ada yang memang mendawamkannya. Kalau yang mendawamkannya itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya, tidak bisa merasa tenang, tidak bisa merasa tentram hatinya kalau tidak berzikir. Makanya menjadi bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkannya. Jadi sudah menikmati lezatnya zikir. Jamaah rahimakumullah, nah, orang yang biasa berzikir kemudian melazimi zikir, yunawwirul wajha wal qalba, itu wajahnya pasti, ya, bercahaya, tenang. Ketenangan hati melahirkan wajah juga menjadi teduh. Benar kalau ada yang mengatakan bahwa al-wajhu yadullu ala hali qalbi. Wajah itu adalah cerminan hati. Makanya ketika hatinya dibiasakan dan melazimi zikir, insya Allah ketika hatinya bercahaya, maka wajah pun akan bercahaya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum
Bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, itu dalam surat apa ya? Surat 13 ayat 28 kalau tidak salah, coba dilihat. Orang-orang yang beriman kemudian hati mereka itu mutmain, tatmainnu qulubuhum. Hati mereka itu tumakninah. Dengan apa tumakninahnya? Hatinya tenang. Bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, ketahuilah, bidzikrillahi, dengan melalui zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hati itu menjadi tenang. Maka ketika hati tidak tenang, perbanyak saja zikir. Orang yang biasa bunda kasih ujian sedikit, dia berontak. Mendapatkan sedikit goncangan, dia tidak fokus, tidak tenang. Kenapa? Ada jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jarak antara hati dan jiwanya. Kalau hati dan jiwanya sudah bersatu, itu kemudian memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tenangkan hatinya. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal surat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu, setelah itu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sambutlah Allah dan Rasulnya. Ketika Allah berfirman, kemudian ketika Nabi bersabda, sambutlah dengan senang hati. Kenapa? Karena firman Allah, sabda Nabi, kalau kita sambut dengan hati, maka ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ketika kedua-duanya menyeru kepada kalian, disambut seruannya, maka yuhyikum, bisa menghidupkan hati kalian. Nah, salah satu firman Allah, salah satu di antara ajakan Rasulullah SAW adalah perintah untuk berzikir. Dan di sini ada kalimat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu ajakan dari Allah SWT untuk memperbanyak zikir. Ajakan Allah, ajakan Rasulnya, seruan Allah, seruan Rasulnya, firmannya dan sabdanya itu kalau kita sambut dengan senang hati, yuhyikum, bisa menghidupkan hati kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Allah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang memisahkan antara diri seseorang dengan hatinya. Nah, jangan terpisah antara diri dengan ruh, itu harus bersatu, sehingga harus ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satukan dengan apa? Dzikir. Dengan dzikir itu bisa menenangkan hati, menenteramkan jiwa, memberikan sinar kepada wajah. Baik. Itu manfaat dzikir. Yang keenam sekarang, as-sadisatu, yang keenam. Jadi dalam bahasa Arab itu begitu. Kalau al-ula, al-thani, al-thalith, al-rabi'ah, al-khamisah, itu urutan tingkatan, ya, bilangan tingkatan. Yang ke-1, yang ke-2, yang ke-3, yang ke-4, yang ke-5, begitu. Tapi kalau bilangan biasa, itu kalimatnya wahid, ithnani, thalatha, arba'ah, khamsah. Ini tingkatan. As-sadisatu, maka nerjemahkannya yang ke, ya. Bukan as-satisatu, enggak ada dari sittah, tapi khusus untuk angka 6 dalam hitungan tingkat, bilangan tingkat pakai as-sadisatu, yang ke-6. Yang ke-6 dari manfaat zikir atau faidah zikir adalah annahu yujlibur rizqa. Yujlibur rizqa. Dengan zikir itu Masya Allah ya, itu bisa mendatangkan rizki, bisa memantik datangnya rizki dengan zikir. Bagaimana tidak ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang disebut-sebut namanya,
dipanggil-panggil namanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satu di antara sifat orang yang bertakwa itu dalam keadaan apapun, dimanapun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan tentang ulul albab, ya, ulul albab nanti Anda bisa lihat dalam surat Ali Imran. Kalau tadi 14 sekian, nah ini Ali Imran hampir di penghujung 190 191. Surat ke berapa Ali Imran? Surat ke-3. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit yang banyak. Saya terjemahkan langit yang banyak karena jamak langit itu. As-sama satu langit, as-samawat banyak langit. Sab'a samawatin tibaqa, sebagaimana dalam surat Al-Mulk sampai ada 7 lapis langit. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit yang banyak, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian dari malam ke siang, siang ke malam, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda, liulil albab, bagi orang-orang yang disebut ulul albab. Ulul albab ini adalah orang-orang yang berakal. Siapa mereka ini? Dilihat ayat 191-nya dijelaskan. Alladzina, itu kan ayat 191 itu namanya badal min kul, sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Siapa? Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ayat 6 surat Al-Fatihah itu dijelaskan dengan sempurna dengan ayat yang ke-7-nya. Itu namanya badal kul min kul. Nah, ini badal kul min kul menjelaskan tentang ulil albab. Nah, tadi suruh dibahas sedikit nahwunya ya. Kata pembawa acara. Alladzina yadhkurunallaha, alladzina yaitu orang-orang yadhkurunallaha yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Kemudian kapan lagi? Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Mau berdiri, mau duduk, selalu ingat kepada Allah. Wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di situ menggunakan fi'il mudhari', ingat ya. Alladzina yadhkuruna, fi'il mudhari'. Kalimat fi'il itu di sini fi'il mudhari' artinya bermakna continuous, tidak sekali saja. Pas dapat ujian ingat kepada Allah, tidak. Pas dalam keadaan bahagia, banyak harta, banyak keturunan, kemudian tidak berzikir, tidak. Namanya yadhkuruna itu continuous tense, fi'il mudhari', terus continuous. Dia berzikir, mereka berzikir. Wa yatafakkaruna, continuous, terus berfikir. Fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian berakhir Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami, jagalah kami dari siksa neraka. Salah satu sifat dari ulul albab, dan ulul albab ini bagian dari sifat orang yang bertakwa. Jadi kalau disebut ulul albab itu bagian dari orang yang bertakwa. Dan sifat orang yang bertakwa, ulul albab, itu selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Yadhkurunallaha, continuous. Sehingga wajar kalau dalam surat 66, dalam surat At-Tolak, bukan Maryam, surat At-Tolak, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua dan ketiganya. Coba kita lihat surat At-Tolak. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setelah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa, sedangkan sifat orang yang bertakwa itu selalu mengingat Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan
solusi dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap masalahnya. Setelah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maryam, coba dilihat dalam surat Ali Imran, masih dalam surat Ali Imran, kisah tentang Siti Maryam. Pada ayat yang ke-37 itu kan kisah panjang, ditemui oleh uaknya Nabi Zakaria. Fataqabbalaha, coba dilihat ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sudah ketemu ayatnya? Nah, baik. Itu kisah panjang tentang bagaimana ibunya Maryam, namanya Hannah binti Fakud, bapaknya namanya Imran, sudah tua renta bahkan menopause. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai usaha mereka karena ingin sekali punya anak. Kemudian bernadar, kalau punya anak nanti akan dikhidmatkan untuk Islam, kemudian akan dititipkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirlah, dikasih nama siapa? Maryam, yang menjadi nanti ibunya Nabi Isa. Kemudian wa inni samaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian ibunya berdoa kepada Allah, ya. Setelah lahir diberikan namanya Maryam, kemudian berdoa kepada Allah memperlindungkan Maryam. Inni u'idhuha bika, ya Allah, aku perlindungkan dia Maryam itu kepada Engkau, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Doanya ini, minta perlindungannya ini, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengkabulan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, kemudian Allah tumbuh kembangkan dengan sangat baik Maryam itu sampai dewasa. Wa kaffalaha Zakaria, kemudian uaknya, ya, karena istrinya Nabi Zakaria itu kakak beradik, orang Medan bilang adik beradik. Nah, istrinya Nabi Zakaria itu kakak beradik dengan istrinya Imran. Jadi ini uaknya, ya, uaknya Siti Maryam, atau keponakannya Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, dari sejak kecil sampai dewasa itu ditanggung, ya, oleh Nabi Zakaria urusan kebutuhannya. Ada hal yang menarik dilihat, pelajaran bagi kita. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maryam luar biasa. Bapaknya orang yang soleh, ibunya solihah. Gak mungkin lahir kecuali anak yang soleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan solihah seperti Maryam. Setiap, antum garis bawah itu, ya, setiap Nabi Zakaria masuk mendatangi Maryam keponakannya di mihrabnya, tempat khusus untuk ibadahnya, wajada indaha rizqa, selalu saja Nabi Zakaria mendapatkan di sisinya Maryam rizki. Dilihat, qala ya Maryamu anna laki hadza, kaget. Hei Maryam, keponakanku Maryam, ya, kata Nabi Zakaria, dari mana kok ada makanan, ada buah-buahan, ada rizki, ini dari mana? Qalat, kemudian menjawab. Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Makanan ini, buah-buahan ini, itu datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuqu, nah itu juga fi'il mudhari, ya. Yarzuqu,
continuous, terus menerus Allah memberikan rezeki kepada siapa? Man, kepada siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ya. Apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rezeki kepada Maryam sampai Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana ini? Kemudian Maryam menjawab, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Maryam memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah, berzikir kepadanya, sehingga orang yang dekat dengan Allah selalu berzikir, tidak khawatir akan urusan rezeki, ya, akan urusan rezeki. Nah, ini pentingnya untuk banyak berzikir. Jamaah rahimakumullah. Mungkin saya pernah bercerita ya, sedikit bercerita tentang bagian dari karomah ya. Ketika perjalanan 10 orang kurang lebih untuk aplusan riba ya, aplusan riba. Ini kejadiannya di Afghanistan. Memang ketika Allah SWT menggulirkan satu kejadian apapun bentuknya, misalnya kemanusiaan, ketika perang antara Uni Soviet dengan kaum muslimin Afghanistan, itu ketika mereka invasi ke sana 10 tahun genap ya, beruang merah menjajah kaum muslimin Afghanistan dari 79 sampai 89, genap 10 tahun. Itu pasti saja ketika menggulirkan satu kejadian apapun bentuknya, pasti akan melahirkan hikmah di balik itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang setelahnya, apapun itu bentuknya. Karena Allah itu selalu melahirkan hal yang baik ya, sebagai salah satu bentuk rahmatnya yang terkandung di dalam asmanya Ar-Rahman. 10 orang itu berangkat untuk aplusan karena tuntutan dalil ya, ketika berperang itu dalam bab jihad kan ada namanya ribat ya, ribat itu berjaga-jaga di perbatasan tapal batas kaum muslimin yang kemungkinan ada musuh orang-orang kafir masuk ke wilayah kaum muslimin sehingga bisa mengancam keamanan kaum muslimin yang ada di dalamnya, sehingga salah satu di antara bentuk jihad itu adalah ada yang namanya defensif, yaitu difai, berjaga-jaga riba. Ini berdasarkan ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kualitas kesabaran kalian. Kemudian setelah itu warabitu, dan berjaga-jagalah, warabitu, riba. Dalam hadis juga disebutkan ribatu yaumin fi sabilillah khairun min salati sittina sanah inda hajaril aswad. Bahwasanya berjaga-jaga di perbatasan itu untuk kemaslahatan banyak orang kaum muslimin agar darahnya tidak tertumpah. Riba itu satu malam saja itu khairun min salati sittina sanah inda hajaril aswad. Itu jauh lebih baik daripada sholat selama 60 tahun di dekat hajar aswad. Apa rahasianya? Karena riba itu adalah amalan yang mutaaddi, amalan yang jika dikerjakan itu memiliki manfaat, faedah untuk banyak orang, bukan untuk sendiri. Manfaatnya untuk banyak orang. Sedangkan sholat di dekat hajar aswad itu adalah amalan yang qasir. Manfaatnya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kira-kira pahalanya lebih besar mana antara amalan yang efek positifnya dirasakan banyak orang dengan sendiri? Kira-kira lebih banyak mana? Ya. Ini manfaatnya untuk banyak orang. Ya. Makanya dalam kaidahnya bahwa al-muta'addi afdal minal qasir. Amalan muta'addi itu jauh lebih utama daripada amalan yang qasir. Berjaga-jaga, berangkatlah 10 orang itu. Sebelum sampai ke perjalanan ke tempat yang dituju, kapal batas itu, ternyata bekal mereka kehabisan. Tapi lisannya ini tidak pernah lepas dari yang namanya istighfar. Ya. Dikir terus kepada Allah SWT. Ingat kepada Allah SWT. Ya. Makanya ya ikhwah, ada masalah nggak ada masalah, dikir itu bagian dari ibadah. Ya. Itu harus basah lisan. Mereka berzikir. Ya. Komandannya selalu mengingatkan.
kita hanya punya Allah. La haula wala quwata illa billah, kata komandannya. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersumber kepada Allah. Dikir terus. Kehabisan bekal, minuman juga habis semuanya. Padahal hak fitrahnya untuk makan dan minum itu harus terpenuhi dengan baik. Perang mengeluarkan adrenalin yang banyak, tenaga juga harus ditumpahkan di jalan Allah. Tapi kehabisan makan dan minumnya, bekal. Akhirnya kemudian menemukan satu kresek besar yang di situ masih hangat, ya. Apa? Ayam bakar. Ya. Ayam bakar itu masih hangat Pak di situ, ya. Itu nggak masuk akal kan? Di mana rumah makannya nggak ada, makamnya, warung nasinya tidak ada, tapi itulah yujlibul rizqo. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, banyak berzikir, ternyata di hutan Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki Allah, mau di perkotaan yang ngasih rezeki juga Allah, di Cibisoro yang ngasih rezeki juga Allah, di Amerika yang ngasih rezeki juga Allah. Jadi sama-sama Allahnya itu saja, sama, ya. Sehingga huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, anu kagungan kakawasan anu kacida Tuhan. You understand? Ya, begitulah. Kalau Ar-Razzaq, ya, dia jadi berrezeki. Akhirnya mereka, komandannya sampai kaget. Kemudian beliau menangis. Masya Allah. Ini karena efek dari kesolehan mereka, kedekatan mereka, amalan yang biasa mereka lazimi yaitu zikir. Ya. Kemudian Allah berikan solusi dari solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Masya Allah, luar biasa. Rizq. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya dalam hadis pun dikatakan, man lazima istighfar ja'ala lahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin farja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang lazimi mendawamkan zikir, di antaranya kalimat istighfar, ja'ala lahu min kulli dhayqin makhraja, maka Allah akan jadikan dari setiap kesempitannya ada jalan keluar. Wa min kulli hammin farja, dan dari setiap kesedihan yang menghantuinya, belum terjadi, menghantuinya, maka Allah akan berikan jalan keluarnya, solusinya. Wa min kulli hammin farja, kemudian yang ketiga warzaqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak usah bimbang, tidak usah ragu, ya. Insya Allah dengan zikir yang kita lazimi, yang nanti akan kita pelajari lebih mendalam tentang itu, maka urusan rezeki itu akan Allah tanggung, ya. Yang as-sabi'atu. Masih ingat kisah Nabi Nuh? Ya, kisah Nabi Nuh, sepenggal kisah Nabi Nuh. Itu kaitan dengan istighfar tadi. Pernah ditanyakan kepada Syekh Hasan Al-Basri. Jadi ada 3 orang Pak, Bu, ya. 3 orang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Orang pertama bertanya, Syekh, saya ini susah, usaha saya rugi terus, istighfar, lazimi zikir kalimat istighfar. Pulang, orang kedua datang lagi, ya, Syekh, saya ini tidak punya anak, sudah lama menikah, udah istighfar. Balik, 3 orang datang lagi, saya bercocok tanam itu selalu saja katanya, tidak pernah mendapatkan keuntungannya, panennya selalu terkena hama. Sudah istighfar, suruh istighfar. 3 masalah, tapi jawabannya sama. Akhirnya muridnya memperhatikan. Murid yang baik itu kan selalu memperhatikan gurunya, karena setiap kata yang diucapkan oleh gurunya itu melahirkan mutiara. Sehingga muridnya berkata, Ya Aba Abdillah, panggilan Syekh Hasan Al-Basri, kenapa 3 orang punya masalah berbeda, tapi kok jawabannya engkau jawab dengan jawaban yang sama?
suruh istighfar. Nah, kata Syekh Hasan Al-Basri, karena Allah SWT berfirman melalui kisah tentang Nabi Nuh, nanti bisa dilihat dalam surat Nuh dari sejak ayat 10 sampai ayat 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah kalian meminta ampunan kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala. Kana, adapun keadaan Allah, ghaffara, itu zat yang maha pengampun. Dengan memperbanyak istighfar minta ampunan kepada Allah karena dialah Al-Ghaffar, maka yursilis sama alaikum midrara. Yang pertama Allah akan turunkan, karena efek istighfar itu turun air dari langit, tapi midrara, melahirkan keberkahan, ya, bukan tsunami, bukan banjir, tapi berkah. Yang kedua, yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa jannati wa anhar. Ada 5 ya. Wa yumditkum bi amwalin, nanti Allah berikan kemudahan dalam urusan harta karena istighfar. Wa banin, ya, kemudian kamu akan diberikan keturunan karena efek istighfar. Nah, yang belum punya anak perbanyak saja istighfar, ya. Tapi kalau kita lihat ada yang belum punya anak, segala saya istighfar itu urusan dia, ya. Yang penting perbanyak istighfar saja. Karena ada juga orang banyak istighfar, tapi Allah puji dengan hal itu, ya. Tidak menjadi rugi bagi kita ketika banyak istighfar ternyata tidak punya juga atau belum punya diberi keturunan. Nah, tidak ada yang sia-sia. Allah nanti kasih bentuk yang lain. Wabanin, yang keempat, wajannati wa anhar, yang keempat, maka kebun-kebun kalian itu akan subur karena pemiliknya banyak istighfar. Wa anhar, sungainya juga mengalir keluar airnya, tapi menjadi keberkahan karena sumber kebutuhan orang-orang sekitar itu, ya, kebutuhannya air dan sumbernya dari sungai. Sungainya mengalirkan keberkahan untuk kebutuhan mereka. Kenapa? Penduduknya banyak istighfar, ya. Hanya mantuk-mantuk, ya, si muridnya, oh masya Allah, memang luar biasa, ya, dengan zikir, dengan istighfar. Yujlibur rizq, ya. As-sabi'atu, yang ketujuh, manfaat atau faidah dari zikir. Annahu yaqsud dzakira al-mahabata wal halawata wan nadrata. Dengan zikir itu menjadikan orang yang berzikir memiliki pakaian. Apa pakaiannya? Al-mahabah, dalam jiwanya memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah SWT. Al-mahabah. Apalagi wal halawata, dengan zikir itu dia akan merasa lezat, ya, merasa manis, terasa berdekat-dekat dengan Allah. Dalam ibadahnya itu merasa halawah karena zikir. Wan nadrah, nadrah itu laddah, ladid, laddah. Jadi merasakan kelezatan. Kalau masih ingat perkataan waqala ba'dul arifin, berkatalah ahli hikmah, masakin ahli dunia, miskin, para pencari dinar dan dirham itu miskin karena yang dicarinya orientasinya dunia, bukan untuk Allah SWT, bukan untuk akhiratnya. Katakanlah mereka itu miskin, kasihanilah mereka. Kharaju minad dunya wa madha wa tiyaba fiha. Mereka keluar dari dunia dan mereka keluar dari kenikmatan dunia yang paling nikmat. Qila, ditanyakan, apa sih kenikmatan dunia yang paling nikmat yang para pencari dinar dan dirham itu keluar darinya? Qala, kemudian ahli hikmah itu menjawab, mahabbatullah, cinta kita kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah. Wal unusu bihi, kemudian merasa senang diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyauqu ila liqa'ihi, kemudian rindu ingin bertemu dengan Allah. Kemudian wa tana'um bi dzikrihi wa ta'atihi, dan merasa nikmat zikir kepada Allah dan merasa nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada halawah, ada ladzah. Nah, pemantiknya
laddah, halawah dan mahabbah itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, orang kalau tidak memiliki rasa khauf kepada Allah pasti lempeh yuni. Tahu lempeh yuni? Jadi mudah terseret dengan peluang, mudah terbuai dan mudah terpancing dengan peluang maksiat. Kenapa? Rasa takutnya tidak ada. Makanya di dalam kajian akidah itu bahwa rukun dalam ibadah kan ada syarat dalam ibadah. Kalau syarat dalam ibadah ya surat 18 Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Di situ ada namanya ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Tapi kalau rukun dalam ibadah secara umum ya. Bismillah. Rukun dalam ibadah ada syarat. Kalau syarat itu kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas apapun bentuk ibadahnya, ya. Itu ikhlas mengharap ridho Allah. Yang kedua harus mutaba'atul Rasul, harus ada contohnya dari Rasul. Nah, ini ada rukun dalam ibadah. Rukun dalam ibadah itu adalah al-khauf. Al-khauf, kemudian ar-raja. Kemudian ada lagi al-mahabbah. Orang kalau tidak punya sifat al-khauf, ya, tidak dihadirkan khaufnya. Salah satu menghadirkan khauf itu banyak berzikir kepada Allah. Timbul rasa khauf. Ketika tidak hadir khauf, itu pasti mudah untuk melakukan peluang dosa dan maksiat. Tapi kalau khauf hadir, ya, rasa takut kita kepada Allah itu hadir, maka peluang-peluang maksiat itu terhenti di situ. Tidak sampai terwujud, tidak sampai dilaksanakan karena ada rasa khauf. Bisa saja aku ketika melakukan dosa dan maksiat ini kemudian aku meninggal ketika itu. Itu khauf yang berbicara. Ya. Dan khauf ini salah satu bentuk ibadah hati. Ya, salah satu bentuk ibadah hati itu khauf. Ini amalan hati. Kan ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Segala sesuatu, ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu merupakan perkataan atau perbuatan, baik perkataan yang batin maupun perkataan yang zahir, atau amalan batin atau amalan yang zahir, ya. Nah, perkataan hati, ya, perkataan batin itu kan kita meyakini seluruh apa yang Allah firmankan dan sabdakan oleh Nabi-Nya, ya. Sedangkan perkataan zahir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, zikir, dakwah. Nah, ini namanya, ya, amalan perkataan yang zahir. Ya. Ada juga amalan batin. Amalan batin itu efek dari efek dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita baca dalam Al-Qur'an ayat tentang surga, timbul, ya, amalan hati namanya roja, ingin sekali, ya, sehingga semangat kita beribadah. Ini untuk booster ini, supaya ketika ada peluang amal itu tidak diakhir-akhirkan. Itu namanya roja, ya. Kemudian ketika baca di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bagaimana dahsyatnya siksaan di alam barzakh, dahsyatnya siksaan di alam di akhirat nanti, di dalam neraka, timbul rasa takut, khauf. Jadi amalan batin itu efek dari apa namanya efek dari perkataan hati, ya. Efek dari perkataan hati yaitu mengimani ayat, timbul amalan hati, yaitu rasa khauf dan roja. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, luar biasa. Kalau orang punya khauf itu alhamdulillah, abaikan. Ketika ada peluang dosa dan maksiat, bisa saja, ya, ini adalah yang terakhir dia tinggalkan. Ini
dosa itu balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu efek dari khauf itu. Ingat dengan ayat itu. Setiap dosa dan maksiat itu pasti mengotori hati. Sekali dicoba, karakternya ketagihan, pingin lagi. Akhirnya dari yang tadinya dosa kecil karena ketagihan menjadi dosa besar. Dari dosa besar karena ketagihan terus bisa menjadi dosa yang lebih besar lagi. Bahkan bisa sampai pada kekufuran. Orang kalau berbuat zina sekali kan itu dosa fasik. Tapi kalau dia tidak memiliki rasa khauf, ketagihan, melakukan lagi. Sudah, itu bisa sampai pada derajat kekufuran. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka dengan khauf ini luar biasa. Ya. Akan melahirkan dengan khauf ini setiap peluang-peluang berbuat dosa dan maksiat itu pasti terhenti. Karena khauf inilah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedikit saya jelaskan, ar-raja tadi harapan. Kemudian nanti pada poin selanjutnya ada mahabbah. Orang yang hanya khauf saja tanpa roja juga bermasalah. Roja saja tanpa khauf dan mahabbah bermasalah. Nanti kalau khauf saja tanpa dua ini, dia nanti akan memiliki sifat khawarij, mudah mengkafirkan orang. Si eta mah gampang melakukan dosa dan maksiat. Saya mah takut benar dengan maksiat. Akhirnya merendahkan karena tidak punya sifat roja. Tapi kalau orang hanya memiliki rukun yang kedua saja, roja, peluang beramal. Nanti kalau tidak punya khauf, dia akan longgar dengan peluang dosa dan maksiat. Istilah STMJ itu ada benarnya. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Dari Allah yarham siapa? Dai sejuta umat. Saya suka dengan beliau retorikanya. Ustaz Zainuddin MZ. Saya waktu ke Bangka itu pulang dari Bangka diantar oleh jamaah, dia bilang, Ustaz, Kiai Haji Zainuddin MZ itu meninggalnya setelah keliling kayak Ustadz di Bangka Belitung, kemudian pulang ke Jakarta meninggal. Saya bilang, saya bacakan surat ke-7 ayat 34 Al-A'raf itu ya. Untuk menenangkan hati, redasin. Oke. Terus saya bilang, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, saya bilang, Pak, ya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Itu sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ya sudah. Ini hanya cerita saja, Ustaz. Kalau main-main orang sana kan top mall ya. Main-main tuh top mall. Orang lain takut dia nama lempeng saja. Yang ketiga, kalau seseorang itu, seorang hamba hanya memiliki sifat mahabbah saja, nanti dia akan menjadi tasawuf ya. Kalau hanya roja saja, dia nanti menjadi murji'ah. Murji'ah itu kan orang yang longgar dengan dosa dan maksiat karena tidak punya khauf. Sedangkan khauf itulah sifat yang bisa memberhentikan seorang hamba dari peluang dosa dan maksiat sehingga jerah. Sedangkan mahabbah tidak punya roja dan khauf, nanti menjadi orang tasawuf ya. Sehingga gak peduli dengan yang lain. Padahal hubungan diciptakan manusia itu makhluk sosial, pasti membutuhkan ini, membutuhkan itu. Baik, maka tiga-tiganya harus ada. Salah satu untuk menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah itu adalah dengan dzikir. Ya, dengan dzikir. Baik. Sudah jam berapa? Hampir setengah 7. Baik, sampai di sini saja dulu. Ya, sampai poin yang ke-7. Ya. Insya Allah yang akan datang kita masuk pada pembahasan faidah dzikir yang ke-8 tentang annahu yurithul mahabbah, bisa yuwarithu boleh, bisa yurithu juga boleh. Kalau yurithu dari awratha yurithu, kalau yuwarithu dari warratha yuwarithu, mutawa'an
fiil yang membutuhkan objeknya maf'ul. Annahu yuwarithul mahabbata allati hiya ruhul islami wa qutbu ruhid din wa madarus sa'adati wan najati. Apa artinya? Keterangannya hadir saja pertanyaan. Assalamualaikum.